sakitnya Ndoro Putri itu ada hubungannya dengan Teluh Brojo yang saya lihat tadi malam, Kang. Santet, sebuah istilah yang sering kita dengar di Indonesia, merujuk pada ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakakan seseorang dari jarak jauh. Fenomena ini telah menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat, kadang-kadang bahkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk merusak reputasi seseorang. Meskipun di era teknologi dan kedokteran modern banyak penyakit bisa dijelaskan secara medis, kepercayaan pada santet masih bertahan dan sulit dipisahkan dari budaya tradisional. Santet biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki dendam atau sakit hati terhadap orang lain. Praktik ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan dukun. Asal-muasal istilah santet berasal dari bahasa Osing yang merupakan singkatan dari frasa mesisan kantet atau mesisan bentet yang berarti biar terikut atau biar retak. Dalam konteks agama, santet dikaitkan dengan ilmu sihir yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran menggambarkan asal mula sihir dan pengajaran ilmu hitam oleh setan-setan pada masa lalu. Namun, praktik ini tidak hanya terjadi pada masa lampau, tetapi juga telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Salah satu catatan sejarah tentang santet terjadi pada zaman Kerajaan Kediri, Kahuripan pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Kisah tentang seorang janda sakti bernama Calon Arang yang menggunakan santet sebagai balas dendam terhadap masyarakat yang tidak berani melamar putrinya, Ratna Manggali, menjadi legenda di masyarakat Jawa. Meskipun kebenaran cerita ini masih diperdebatkan, namun fenomena santet telah meresap dalam budaya Jawa. Tragedi pembantaian yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998 juga terkait dengan fenomena santet. Pembantaian ini terjadi terhadap orang-orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam, namun motif pastinya masih belum jelas hingga saat ini. Tragisnya, banyak korban yang bukan merupakan dukun santet, tetapi merupakan tokoh masyarakat seperti guru mengaji dan ketua RT RW. Ketika membahas santet, muncul pertanyaan apakah fenomena ini bisa dijelaskan dalam kerangka ilmu fisika, khususnya fisika kuantum. Fisika kuantum mempelajari perilaku materi dan energi pada tingkat molekul, atom, dan partikel subatom. Dalam konteks santet, beberapa ahli mencoba menghubungkannya dengan konsep kuantum entanglement atau belitan kuantum. Dalam kuantum entanglement, dua partikel yang terpisah dalam jarak yang jauh dapat memiliki korelasi yang sangat kuat sehingga apapun yang mempengaruhi salah satu partikel akan mempengaruhi partikel lainnya, bahkan tanpa adanya pembawa informasi. Analogi ini mirip dengan prinsip santet, di mana pemikiran atau energi negatif yang dikirimkan oleh pelaku santet dapat memengaruhi korban melalui dimensi kuantum yang saling terkait. Namun, penjelasan ini masih menjadi subjek perdebatan, karena fisika kuantum masih berbeda dengan fisika klasik Newtonian yang lebih umum dipahami oleh masyarakat. Kendati demikian, pemahaman tentang fenomena santet dalam konteks fisika kuantum memberikan pandangan baru yang menarik dan memicu penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan keterkaitan antara ilmu hitam tradisional dan konsep fisika modern. Seperti halnya ilmu pengetahuan yang terus berkembang, mungkin suatu hari nanti misteri santet dan kuantum entanglement dapat terpecahkan sepenuhnya, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena ini. Agar channel ini berkembang, bantu like, share, komen, dan jangan lupa subscribe ya bosku.